Sekarang gue mau share tentang tips belajar bahasa Inggris ala gue ya. Karena sejauh ini gue nggak pernah kayak yang literally les bahasa Inggris intens. Enggak. Gue pernah les pas SD itu paling sebulan. Terus habis itu pas kuliah gue sempet ikut les di LIA. Itu cuma sebulan tapi kayak this is Budi, this is ini. Padahal uang lesnya itu kayak 700.000. No. Abis itu gue nggak mau lagi, gue berhenti. Abis itu kayaknya nggak ada lagi ya. Gue pernah les IELTS juga tahun kemarin sekali. Tapi itu juga cuma sebulan guys, karena dia sebulan itu kayak 1 juta. Padahal yang lo dapetin nggak ada. Jadi gue kayak itu persiapan IELTS kan. Gue kayak merasa no, I don't wanna spend money for course. Sorry baby, I'm gonna do it by myself. Oke, jadi gue share lu cara gue. Jadi yang pertama sih, gue perlu ngasih tau lu bahwa bahasa itu is about apa ya gue bilangnya ya, kebiasaan. Like how you used to it. Kayak lu harus membiasakan diri untuk bahasa tersebut. Kayak misalnya contohnya for English ya, lu harus belajar menyukai bahasa Inggris. Kayak it must be fun, right? Like you can speak to all the people around the world. Mas gua, lu kalau baca yang berita internasional juga oke, artikel internasional juga oke. Lu bisa lamar kerja di luar negeri. Mas gua sangat encourage semua orang untuk lu harus bisa bahasa Inggris sih. Nah, banyak orang yang nanya ke gue, kok lu sekarang jadi lancar bahasa Inggris sih? Gitu kan. Padahal dulu pas kuliah itu gue masih inget guys, 2017 itu gue pertama banget traveling ke Bali itu, gue ketemu bule. Gue bener-bener bisa ngerti apa yang mereka ngomongin. Tapi gue gak bisa balas mereka gitu, gak jawab mereka. Karena gue gak biasa. Tapi kalau lu makin biasain practice, lu bakalan kayak minum air dah, gue bilang kayak gitu. Gue bakalan share sekarang tips-tips yang gue lakukan ya. Mas gue, semua orang cara belajarnya beda-beda, tapi inilah yang gue lakukan hingga gue sekarang, well, I cannot say my English is perfect, tapi melalui bahasa Inggris gue bisa kerja di perusahaan internasional, and I have traveled to like more than 20 countries, and gue bisa keterima S2 di Italia dengan beasiswa. Jadi menurut gue, which is gue gak pernah like taking intensive course, gak pernah. Jadi ini yang gue lakukan. Yang pertama, dengerin lagu bahasa Inggris guys. Gue masih inget pertama banget itu gue belajar bahasa Inggris itu pas kuliah. Maksud gue udah belajar bahasa Inggris sebelumnya, tapi kayak this is Budi, this is Tom, kayak gitu-gitu doang. Yang benar-benar gue start itu gue pas di kuliah. Itu gue suka banget lagu-lagu bahasa Inggris. Kayak lagu pertama gue itu adalah From This Moment. From This Moment. Gue dengerin itu kayak 10 kali sehari guys. Tapi itu gue punya buku. Jadi kayak gue punya buku kayak gini, itu buat khusus lagu-lagu bahasa Inggris. Nanti gue terjemahin. Misalnya gue kayak from this moment gitu, gue tulisin di situ bahasa Indonesianya apa gitu kan. Yang kedua, ini mendukung yang pertama juga. Ini kan semuanya udah pada punya smartphone kan. Jadi saran gue, download kamus di HP lu, karena bakalan ada kata-kata yang lu nggak tahu gitu kan, yang kayak new vocabulary for you. So kalau lu menemukan sesuatu kata yang baru, lu cari di kamus, terus tulis lagi di buku catatan lu. Karena tipe belajar paling efektif itu adalah menggunakan banyak indera. Lu gunain tangan lu, mas gua ya,
terus lu gunain mata lu gunain banyak media lah, kayak gitulah, kayak dengerin gitu kan. Terus abis itu lu usahain sering nonton film atau main game yang in English. Jadi lu bakalan jadi kebiasaan. Memang bakalan susah, gue tahu, kayak dia ngomong apa sih kayak ribet ya, males kan kita mikir kan, kayak jadi kayak nggak menghayati lagu itu film itu gitu kan, kayak kita susah ngertinya. Tapi somehow lu harus biasain diri lu dengan itu. Kayak yang gue bilang tadi, kalau lu ada kata-kata yang lu nggak ngerti, cari di kamus terus tulis, jadi lu bakalan inget dengan kata-kata baru tersebut, misalnya vocabulary baru tersebut. Yang selanjutnya adalah yang keempat, set everything with English. Oke, mas gue set everything with English gimana? Kayak lu harus sotoy sih, sotoy lah ya gue bilang ya. Kayak lu harus merasa bahwa diri lu itu bisa bahasa Inggris, karena itulah yang gue lakukan guys. Biarpun pernah ada pengalaman konyol, tapi kayak gue di ATM, gue sok-sok bahasa Inggris. Gue bikin kan language, kalau di ATM itu ada English Indonesia ya kan guys. Gue bikin English guys, jadi kartu gue itu rusak guys, gara-gara gue nggak ngerti itu apa aja gitu kan. Tapi ini perlu kayak misalnya kalau di HP gue set bahasanya itu pakai bahasa Inggris. Misalnya di laptop lo pakai bahasa Inggris, kayak akun Instagram lo, akun Facebook lo, bikin bahasa Inggris aja. Nanti jadi lo kebiasaan dengan English tersebut. Yang selanjutnya adalah tambah teman dari luar negeri dan komunikasi dengan mereka. Maksudnya tambah teman dari luar negeri dan komunikasi dengan mereka gimana? Gua pas kuliah, gua ketik kayak Amerika di itu gua, jadi gue cari orang-orang luar negeri, terus gue tambah mereka jadi temen gue guys. Konyol. Kayak jadi gue ada waktu itu, gue masih inget ya, ada orang, nanti gue taruh screenshotnya di sini ya guys, di sini ada orang Palestina, terus ada orang Amerika, pokoknya kebanyakan dari Amerika. Gue add biar apa? Biar gue lihat status mereka terus coy, pakai bahasa Inggris. Terus habis itu nanti misalnya gue pura-pura komen dia, apa dia komen gue gitu ya, bahasa Inggris guys, seenggaknya kayak segi-seginya gitu lah, bahasa Inggris lah gitu kan. Tapi itu it does work. Dan ada satu lagi yang lain yang gue lakukan, ini konyol guys, karena kata orang, maksud gue semua orang Indonesia kan dulu kayak gue pengen punya pacar bule, kayak pengen punya teman bule gitu kan. Kata orang ya bule ganteng sih, tapi mas gue, kalau lo mau belajar bahasa Inggris juga, ini tips gue download Asian Dating guys. Sorry guys, ini konyol, tapi emang beneran gue download Asian Dating tahun 2018. Jadi gue kayak ngobrol sama banyak cowok, biarpun pada akhirnya gue gak pacaran sama siapa-siapa, karena gue liatin orang banyak yang download Asian Dating, mereka jadi punya pacar dan mereka menikah happy ending. Tapi gue tidak mendapatkannya guys di sana guys. Tapi di situ gue belajar sih, kayak itu bantu gue belajar banget bahasa Inggris, karena lu bakalan pengen ngomong sama mereka, of course, then you gonna try to speak in English, right? And mungkin bahasa Inggris lu nggak bagus, tapi kalau lu makin biasain, lama-lama lu bakal bisa gitu. Selanjutnya, traveling. Dan usahain travelingnya itu jangan bergrup, usahain traveling sendirian. Jadi lu bakalan sama temen lu itu ketemu orang, nanti bakalan bisa lu kayak ngajak orang ngomong. Misalnya kayak lu tinggal di hostel, kayak yang gue lakuin ya, gue banyak tinggal di hostel, jadi gue banyak temenan sama orang luar negeri, which is mengharuskan gue harus bahasa Inggris. Dan itu membantu banget karena lu practice, lu jadi temenan sama mereka dan lu jadi kebiasaan pakai bahasa Inggris. Dan ya itu sih yang paling membantu banget, kayak
lu harus biasain ngomong pakai bahasa Inggris dengan orang yang nggak bisa bahasa Indonesia. Karena kalau lu ngomong bahasa Inggris sama orang yang bisa bahasa Indonesia, gue jamin lu nggak bakalan kayak lu nggak pede, karena gue coba melakukannya itu dulu. Nah, kalau lu sama orang yang harus bisanya cuma bahasa Inggris, mau nggak mau lu harus bahasa Inggris kan guys, gitu sih. Dan selanjutnya itu untuk menyempurnakan bahasa Inggris lo, pelajari grammar. Kayak ya, grammar itu penting banget sih biar bahasa lo itu bagus. Maksud gue, kita nggak mau kan bahasa Inggris kita itu kayak cuma bahasa Inggris ngasal, but you must get at least proper lah sentence gitu kan. Yang terakhir adalah practice, practice, and practice. Udah lu jalanin ini aja yang gue bilang semua ini, pasti lu gak bakalan lancar bahasa Inggrisnya. Yakin sama gue guys. Kalau lu masih kesulitan, tanya ke gue, nanti gue bantu, oke? Dadah guys, terima kasih, jangan lupa di subscribe ya. Thank you guys. Sarang yuk.